For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Seumur hidup kita Dia setia. Sekali lagi nyanyikan. And all my life you have been faithful. We thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sekali lagi katakan, I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Sekali lagi jemaat saja katakan, I love you, Lord. For your from the moment, amen, till I lay, I will sing of the goodness. Come on, let's sing of His goodness today. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so, so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. All my life you have been. Terima kasih Tuhan, terima kasih. All my life you have been so, so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I have, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kasih-Mu begitu besar bagi kami, Tuhan. Kuasa-Mu begitu besar bagi kami. Kami tahu kami ada hari ini karena kasih-Mu, Tuhan, yang begitu luar biasa dalam hidup kami. We thank you for your love, Jesus. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau yang katakanmu tinggi-tinggi, nyatakan kuasa-Nya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, amin, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Dengan segala hormat, sekali lagi angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti, tiada seperti, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, There is no other like you, Lord. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Kami nyanyikan Engkau, kami hormati Engkau di tempat ini. Kami beri pujian, kami beri syukur, kami beri kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. We give you praise. Kami sanjung nama-Mu Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau. Kau Yesus. Haleluya. Haleluya.
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau hilang besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku menyembahmu Tuhan.
kasih-Mu mengalir tanpa ada batasnya. Dan kami tahu Kau tamu istimewa. You are here. We welcome you. Name above all name. Nama yang dahsyat. Yesus Kristus Tuhan. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Have a great Sunday everyone. Suatu kehormatan boleh hari ini bersama dalam kebaktian Reward Church. Welcome to Reward Church Revival Worship Church. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Bahwa Tuhan itu selalu baik dalam setiap musim. Yang setuju boleh katakan amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita bersama, saya akan share singkat Bapak Ibu karena kita hari ini ada tamu dari Australia, dari Sydney, Pastor Grace sama Pastor Nick sama dengan anak-anak mereka melayani sebagai gembala di gereja di Sydney. Jadi kalau Bapak Ibu ke Sydney harus mampir ke sana dan mereka memiliki anak-anak yang dari kecil sudah dibawa kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Sofia dan kakak-kakaknya. Mereka bisa Indonesia cuman kalau lagu doang saudara ya. Jadi lagu itu pun ada R-nya. Yang lebih bisa yang kecil Sofia. Kalau Anda lihat di Instagram mereka, Kreatif Trio 123. Itu 300 ribuan. Saudara memberkati sampai mereka lebih banyak dikenal di Amerika, di negara-negara yang lain. Karena ibunya orang Indonesia, mereka punya hati luar biasa untuk melayani Tuhan. Bahkan Sofia itu belajar lagu Indonesia. Cuman belajar doang karena nggak bisa ngomong Indonesia, saudara. Tapi kemarin kita ada syuting di sini dan saya bilang sama Karen, I can feel their heart. Tidak banyak hamba Tuhan yang menginginkan, menghormati hadirat Tuhan. Kita cuma lagi recording aja but I can feel like the presence of God. Sangat dihargai, sangat diterima, sangat kayaknya ini banget. Dan tidak banyak, sekali lagi tidak banyak hamba Tuhan, pengembalaan yang mereka menghargai kehadiran Tuhan ataupun benar-benar ingin nyembah, ingin meninggikan Tuhan. I can feel few days ago we are here and I can feel sometimes ini lagi recording tapi rasanya pengen kayak mau nyembah beneran. Karena apa? Tuhan kita hidup. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, suami saya adalah orang yang sangat, dia selalu katakan ibadah ya. Dan dia sangat benar-benar seperti itu. Dan saya percaya kita seperti ini lagi ibadah. Kita gak ngelihat Yesus ada di sini. Tapi tahu gak saudara, Alkitab catat 2-3 orang sepakat. When we worship the Lord, Dia ada di tengah-tengah Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik begitu. Hari ini saya akan share singkat bagaimana berjalan menembus batas. Boleh katakan bersama dengan saya, menembus batas. Karena kita cuma bisa berjalan sejauh yang kita bisa mampu berjalan, sejauh yang kita bisa lihat pandangan kita ke depan. Tapi Tuhan mau dalam seri kita lagi belajar dalam 1 bulan ini hidup dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita berjalan di dalam seluruh plan-Nya Tuhan, seluruh rencananya Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita punya rencana, kita punya plan. Tapi firman Allah berkata sejauh tinggi bumi dari langit, rencana Tuhan tetap yang paling terbaik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, amin. Alkitab mencatat kita berpikir jalan manusia, berpikir jalan yang lurus. Tapi Tuhan tahu ada jalan-jalan tertentu yang tidak lurus ujungnya. Endingnya bukan yang terbaik. Sebab itu Tuhan mau kita jalan sesuai yang Tuhan mau. Anda akan berjalan dan melihat, mengagumi Tuhan yang tidak pernah berhenti. Cintanya, kasihnya itu selalu lebih dari cukup. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita buka satu firman Tuhan. Alkitab mencatat suatu waktu Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka kemudian berjalan dan bertemu dengan seorang yang lumpuh 8 tahun. Kisah Para Rasul 9 ayat 33. Di situ dikatakan bahwa saya bacakan. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh.
Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, get up, dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Saudara, Alkitab catat ada orang yang lumpuh 8 tahun. Lumpuh, tidak bisa apa-apa. Saya waktu mama saya kemarin masuk ICU bolak-balik itu baru mau 2 minggu. Sudah luka-luka di sini. Jadi sudah susah tidur. Itu baru 2 minggu. Bapak Ibu bisa bayangkan 8 tahun. 8 tahun di tempat tidur. Itu apa udah bonyok kemana-mana. Saya ingat papa saya pernah sakit dan karena lama setahun. Itu bonyok dari sampai semuanya kayak apa ya. Kayak lumpur gitu sampai seperti itu pernah. Saking tidur terlalu lama. Tapi saudara bayangkan 8 tahun lumpuh. Dan pasti orang lumpuh ditinggal orang. Pasti orang lumpuh miskin. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul ada lumpuh yang di depan jalan Gerbang Indah itu menjadi pengemis. Kenapa? Karena orang lumpuh dia hilang semua kemampuan, kekuatannya. 8 tahun tidak ada harapan. Berapa di antara kita kadang kita sehat sebenarnya. Tapi tanpa kita sadari kadang kita lumpuh. Kenapa? Karena kita tidak berfungsi seperti yang Tuhan mau. Kemarin saya ketemu dengan beberapa ibu dan begitu saya berdoa saya bilang, Bu, kau punya banyak kekuatan, punya banyak kapasitas. Tapi seperti bom nuklir yang baru mematikan semut. Jadi kekuatannya sangat luar biasa, tapi tidak pernah digunakan. Saudara, berapa dari kita kuat, Anda sehat, Anda beraktivitas biasa. Tapi kadang kita nggak ngerti, mungkin Anda ada bagian-bagian tertentu seperti orang ini lumpuh, tidak bisa melakukan apa yang besar yang Tuhan mau. Karena firman Allah berkata Anda dan saya menyembah Tuhan yang apa? Besar. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kebesarannya itu dia ingin nyatakan buat every one of us. Alkitab catat ada 8.000 lebih janji Tuhan dalam firman Tuhan. Anda bayangkan 365 hari, 1 tahun. Janji itu setiap hari harusnya ada, ini ribuan. Mungkin ada yang bertanya apakah janji Tuhan itu kaitannya dengan uang? Enggak. Berkat itu mengikuti. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi betapa Anda punya kapasitas, punya talenta, punya kemampuan, punya kesempatan, punya kesehatan, punya tubuh yang oke, yang maksimal. Tapi berapa di antara kita kadang lumpuh untuk berjalan menggenapi rencana Allah. Kita pikir oh iya kalau memang saya lahirnya seperti ini aja. Every Sunday attend to the church enough. Tapi berapa di antara kita Tuhan memanggil Anda, Tuhan mempersiapkan Anda, Tuhan mempercayakan Anda hal-hal yang besar yang Anda dan keluarga dan dimanapun Tuhan mengutus Anda akan lihat kuasanya itu mengalir tanpa batas. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan saudara? Anda dan saya harus benar-benar melihat, menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, yang pertama yang kita harus lakukan, kembalikan kekuatan yang pernah dicuri iblis, yang pernah hilang. Saudara, we have to gain your strength back. Ambil kekuatan yang pernah hilang, saudara. Orang lumpuh ini dia sudah terdoktrin bahwa kamu pasti susah, kamu pasti miskin, kamu tidak ada harapan, harapan tipis dan kecil. Dan itu pasti sudah terdoktrin dengan kenyataan hidup yang ada. Tapi Tuhan mau kita pandang kepada Yesus. Apa yang Tuhan mau? Yang besar. Yang setuju boleh katakan amin. Saya ingat kesaksian dari Pak Jeffrey sama Bu Stefani. Mereka ada di momen di tengah pekerjaan menghadapi pintu-pintu yang tertutup rapat. Dan mereka rasanya kayak mau give up, give up. Even mereka melayani di tempat ini, almost give up. Tapi kita bilang jangan menyerah. Karena Tuhan dengan 0,0 sekian persen dia bisa bekerja dengan cara yang kita tidak pernah pikirkan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Dan ketika mereka kuatkan kembali, kembalikan kekuatan yang pernah hilang. Saudara, gain your strength back.
Saudara, suami istri berdoa, suami istri mengharapkan Tuhan. Bahkan di tengah pekerjaan dia datangi tempat pekerjaannya. Tuhan buka jalan, seperti itu. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Pintu terbuka setiap dia ketemu klien, ketika dia pergi bekerja, suami istri mempercayakan seluruh keputusan, semua jalannya Tuhan buka jalan, aku yakin. Saudara, dan kamu lihat pintu terbuka, pintu terbuka, pintu terbuka, pintu terbuka sampai hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan selalu menunggu respon Anda dan saya. Dia tidak ada batasnya, saudara. Apa yang bisa membatasi Tuhan? Iman, keyakinan. Setuju, boleh katakan amin. Kemarin saya ketemu dengan seorang dan dia katakan seperti ini, Pastor Jacqueline, kamu punya kapasitas yang melebihi yang engkau lihat hari ini. Oh, saya juga kaget karena kadang kita sudah lama ikut Tuhan, kita cuma pikir, oh ya, ketika mau berdoa ini kayaknya takut. Mau berdoa ini kayaknya gak mungkin. Mau begini, kayaknya begini-begini aja. Kita bisa membatasi Tuhan. Ada di tempat ini ibu-ibu, engkau punya harapan doa untuk keluarga. Ada teman-teman bekerja, engkau punya banyak mimpi. Dan dia katakan, what is your dream? Mimpi saya apa? Oh, saya sampai kaget. Karena dulu saya orangnya, ya kadang bisa lupa ya. Semua jalan tertutup saya datangi dan semua terbuka. Jadi benar-benar ada keberanian dan kadang kita bisa berani, bisa juga tidak berani, saudara. Tapi Tuhan mau angkat wajah kita, lihat kepada sumbernya. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apa yang Anda ingin lihat buat anak-anak, buat keluarga, buat pekerjaan. Dan kau lihat dengan iman, tangkap itu. Saudara engkau akan lihat dia bekerja dengan luar biasa. Kita baca firman Tuhan. Saya akan singkatkan karena kita akan nanti juga diberkati lewat Pastor Nick dan Pastor Grace. Di dalam Matius 12 ayat 20. Satu ayat firman Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Jadi bulu yang patah terkulai itu dia tidak akan patahkan. Dia akan tegakkan kembali. Firman Allah berkata seperti ini, boleh kita baca 1, 2, 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Berapa di antara kita sometimes you feel kita sudah hilang harapan. Terkulai. Tidak ada pengharapan sama sekali. Saudara tahu arti buluh itu di Israel. Pada zaman dulu orang Israel ketika dia mengembalakan, dia mencari bambu yang kita sebut tadi buluh. Dan dia bikin apa? Seruling. Buat apa dia bikin seruling? Supaya ketika di kesepian di tengah padang, ketika lagi sedih bu, dia bisa nyanyi, dia bisa main musik. Jadi ketika buluhnya itu patah, terkulai, tidak ada lagi pengharapan. Yang ada cuma kesedihan. Jadi dia tidak bisa bernyanyi lagi. Dia tidak bisa bersyukur lagi. Dia tidak ada sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Kadang kita hilang pengharapan. Tapi Tuhan mau get up. Bangun lagi. Bangkit lagi. Pengharapanmu tidak akan pernah mati. Ketika engkau menjadikan dia pusat segala-galanya. Rise up, bangun lagi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. So di tempat ini ada banyak sekali kesaksian saudara. Bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan buka jalan. Saudara ada banyak sekali. Dan Pak Wendy juga sama Ibu mengalami pertolongan Tuhan yang kita juga sangat amazed banget ya. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Ketika Ibu mengalami divonis cancer, saya ingat persis. Ibu berkata seperti ini, Pastor, ini adalah kami berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Bangkok. Ini hanya rangkaian dari iman dan kepercayaan saya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan tolong, Tuhan akan kuatkan. Dan ternyata Tuhan tidak berdusta. Saudara, Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh. Boleh katakan bersama dengan saya, sungguh-sungguh. Yang mau, yang menginginkan, yang mempercayai. Sekalipun tidak ada harapan. Dan kami melihat banyak pertolongan, banyak mujizat saudara.
Dalam waktu yang cukup singkat kami mendengar kabar dari anak-anak kami kemarin berdoa di sini. Dan mendengar bahwa kansernya bersih, clear. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kita berdoa Tuhan terus melakukan apa yang Dia sudah buat. Dia akan lanjutkan dengan sempurna. Karena Dia hanya menunggu orang yang mau merespon. Sebab itu Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, apa yang dia bilang? Dia tidak bilang langsung berjalan. Dia bilang bereskan tempat tidurmu. Get up. Anda ada tugas untuk membereskan seluruh bagian hidup yang lama. Keyakinan kita yang lama, kegagalan kita. Semua bereskan dan Tuhan katakan bangkit. Bangkit. Dan Alkitab catat saat itu juga yang lumpuh itu dia tidak tunggu nanti. Hari itu juga dia bangkit. Karena dia percaya bahwa kesembuhan itu datang dari Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa Tuhan bisa melakukan keajaiban? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Wow. Wow, sampai di bagian belakang anak-anak muda duluan dia angkat. Kenapa? Karena Tuhan mencari orang yang meresponi. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah terlambat menolong. Never too early, never too late. Selalu tepat pada waktunya. Sometimes kita harus melangkah, move. Melangkah dengan iman, jalan tertutup enggak, Bu El, percaya Dia tidak pernah berhutang, Dia tidak pernah terlelap. Penjaga Israel yang setuju boleh dengar tepuk tangan dari lantai 36. Alkitab mencatat get up, bereskan tempat tidurmu. Artinya lupakan semua kegagalanmu bahwa engkau lumpuh. Mereka mau bilang you are not the lame person, engkau bukan orang lumpuh. He goes by your name, dia panggil engkau dengan namamu. Dia dulu orang lumpuh tapi namanya diubahkan Tuhan. Kita boleh gagal, kita boleh jatuh berkali-kali. Tapi tangan siapa yang angkat Anda dan saya? Who is the person that always walk with you in many seasons, the hard season in your life? Siapa Bapa pribadi yang ada bersama dengan engkau itu lebih daripada cukup. Sebab itu kadang kalau saya ketemu dengan orang, oh ya dia gagal, dia jatuh. Anda tidak pernah tahu 5 hari ke depan dia bangkit, dia mengalami Yesus. Setuju boleh katakan amin. Karena saya percaya bahwa kekristenan itu artinya kita mengikuti Yesus. Yang dia selalu berkata, orang yang jatuh, orang yang hancur, dia selalu buka tangan. Setuju boleh katakan amin. Dia gak pernah tandai, dia gak pernah. Dia cuma bilang go and sin no more. Pergi dan jangan buat dosa lagi. Bagaimana caranya? Kau harus get up. Bereskan semuanya. Jalan lagi bersama dengan Tuhan. Siapa Tuhan yang pegang hari esok? Itu jauh lebih penting. Setuju boleh katakan amin. Kenyataan hari ini kurang baik. Tapi siapa Tuhan yang Anda pandang? Itu yang sanggup mengubahkan. Hari ini ada di antara kita yang Tuhan mau bereskan hal-hal yang sudah lewat. Hal-hal yang lalu. Saudara, mungkin hati kita, kerohanian kita, mungkin hubungan, apapun itu bereskan. Dan engkau datang kepada Tuhan yang hebat dan lihat dia jawab satu demi satu seluruh kerinduanmu. Karena Alkitab mencatat kemudian seketika itu juga orang lumpuh ini dia berdiri, dia lompat. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, semua orang terkejut. Tahu ini orang lumpuh, miskin, gak punya harapan. Tapi kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini pengharapan kita taruh kepada Yesus. Anak-anak kita, hari esok kita, pekerjaan start from now on. Besok engkau akan lihat tangan Tuhan yang terbuka. Hari ini gak kelihatan apa-apa. Tapi lihat esok dia bekerja dengan cara yang ajaib. Boleh dengan tepuk tangan yang keras, yang dahsyat dari lantai 36. Saya undang kita bangkit berdiri. Amin, 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 amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang bekerja. Amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya
Amin. Amin. Ku percaya Dia masih bekerja. Janjimu tak berlebihan, ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Amin. Ku percaya Tanganmu masih bekerja. janjimu Tak berlebihan, ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Ku percaya. masih ada Kami percaya Tuhan, mujizat. kuasa-Mu masih ada. Percaya Ku masih bekerja. Janjimu tak berlebihan. Ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ada berapa di antara saudara? Kau mempercayai bahwa Dia ada dan Dia bekerja. Kau tidak lumpuh. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dengan kuasanya yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara mulai hari ini? Kita akan tahu pengharapan kita tidak akan pernah mati. Bulu yang patah terkulai tidak akan pernah patah. Akan ditegakkan kembali. Engkau akan lihat Tuhan bekerja. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang mau belajar, berani untuk berjalan bersama dengan Tuhan, melewati batas, melewati kemampuan, melewati kesanggupan Anda, dan belajar berjalan di atas ketidakmungkinan dan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dimanapun Anda berada, boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Ada di antara saudara, engkau mau mempercayai bahwa hari esok Anda, keluarga Anda, kau akan bawa berjalan melebihi batas yang ada. Dan engkau melibatkan Dia yang tanggung jawab, pegang kendali, take over. Semua yang Anda tidak mampu, give it to Him. Kasih kepada Tuhan. Kau belajar berjalan. Kembali kekuatan yang sudah hilang, dipulihkan kembali. Hamba berdoa, from now on, sejak saat ini, kami bukan orang lumpuh. Kami maksimal, kami produktif. Kami orang yang akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan kami akan lihat kuasa Tuhan bekerja tidak ada batasnya. Hamba berdoa dari tempat ini, kuasa-Mu mengalir, kesembuhan, pemulihan sedang terjadi. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, yang luar biasa. Amin, amin, amin. Please welcome Pastor Nick and Pastor Grace. They're gonna share something for us. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Welcome to Reward Church. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. She'll be ready in a minute. God is good. Tuhan Yesus baik. Amen. What a privilege and honor it is. Ada satu privilege dan honor. You know, miracles in the kingdom of God, Mujizat, the supernatural, segala sesuatu yang supernatural. it's not the, it's not unexpected. Supernatural itu bukannya tidak kita ekspektasikan. It's the ordinary in the kingdom of God. Tetapi di dalam kerajaan Tuhan itu adalah hal yang sebenarnya itu biasa setiap hari terjadi. Ordinary. Everywhere Jesus went, Kemanapun Yesus pergi, miracles happen. mujizat terjadi. Everywhere Jesus is, Dimanapun Yesus berada, the supernatural happens. dan hal-hal supernatural terjadi. You know, sometimes in this world we beg God, we cry out to God Kadang-kadang di for, dalam kehidupan ini kita harus sepertinya ngemis-ngemis sama Tuhan. we're crying out for things that Kita minta-minta sama Tuhan. honestly with just a mustard seed of faith Tetapi ingat, dengan hanya iman biji sesawi saja. are our everyday reality in the kingdom of God. Itu adalah iman itu seperti hal-hal yang sebenarnya terjadi di dalam
kerajaan Allah hari-harinya itu sudah biasa. Mujizat dan supernatural itu sudah terbiasa di kerajaan Allah. In the first service today, Pastor Jacqueline referenced one of the stories where Jesus was walking on the water in the dead of the night. Tadi kebaktian yang pertama Pastor Jacqueline ada ngomong bagaimana Yesus berjalan di atas air. The disciples were in the boat. It was a stormy evening. Dan pada saat ada badai dan murid-muridnya Yesus ada di dalam kapal. I don't know whether you're walking through the storm in your life, Saya but nggak tahu apakah kalian sedang mengalami badai kehidupan saat ini. every story in the Bible has a reason. Setiap cerita di Alkitab ada alasannya. And they were in the storm and they were fearful and afraid that they would sink. Dan mereka di dalam badai dan mereka sangat takut kalau mereka itu akan tenggelam. The boat was filling with water. Dan akhirnya botnya itu dapat air masuk lagi. It's like this is the end. Dan sepertinya ini sudah akan berakhir. Sepertinya kapal ini akan tenggelam dan berakhir. The scripture says that they looked out over the side of the boat and they saw Jesus walking Dan on the akhirnya mereka water. melihat Yesus sedang berjalan. I don't know if you've thought about this, but Saya nggak tahu apakah kalian pernah memikirkan hal ini. these were not the days of electricity. There was no kerosene. There Itu was no masa-masa lamps bukan ada lampu, ada or the electricity, torches. ada lampu, ada diesel, ada macam-macam. Itu masa-masa zaman dulu. On a stormy night where the clouds fill Pada the saat sky, there's no masa-masa badai. stars, no moon, Tidak ada apapun yang bisa menerangi mereka pada saat badai terjadi di dalam kapal tersebut. no reflections, no light. Tidak ada refleksi, tidak ada lampu, tidak ada terang terjadi badai tersebut. It was pitch black dark. Malam dan tidak ada lampu sama sekali, sangat gelap. And yet in the deepest of every darkness, they saw the light. Tetapi di dalam setiap kegelapan yang terjadi itu, orang-orang ini bisa melihat ada terang karena mereka melihat ada Yesus. They saw Jesus, Dan mereka melihat Yesus, the light of the world. yaitu adalah terangnya dunia. And Jesus said, "Don't fear, children. Dan akhirnya Yesus berkata kepada mereka, jangan kau takut. In the moment you feel you'll sink, Pada I'm saat with kita you." merasa badai atau kapal kita sudah mulai tenggelam, kehidupan kita sudah mulai mau jatuh, Tuhan hanya bisa berkata, engkau tidak perlu takut. I'm with you. Yesus berkata, aku berserta denganmu. And when Jesus entered into the boat, Dan pada saat Yesus masuk ke dalam perahu kapal mereka, the storm ceased. dan badainya berlalu. Amen. I want you to know, church, that's a story for you and for me. Saya mau kasih tahu, ini adalah story cerita buat kalian dan buat saya juga. Because there are so many times in our lives where we look with our natural eyes and we Karena use our seringkali- logical, earthly Sering thinking. sekali kita melihat dengan mata logika, dengan mata kelihatannya apa yang sedang terjadi, sepertinya tidak ada apa-apa. And we try to evaluate our solutions, Dan kita our mencoba paths. mencari jalan, mencari dengan akar logika kita, mencari solusi dengan pemikiran gaya hidup kita sendiri, dengan cara kita sendiri. What's the way out? What's Apa the jalan answer? keluar dari masalahku saat ini? If you want to understand your miracle Sunday, Kalau engkau mau mengerti apa itu namanya minggu yang penuh dengan mujizat. Kalau engkau mau menjalani minggu penuh mujizat. your miracle is Jesus. Mujizat itu adalah sama Yesus. Amen. Miracle-nya itu adalah Yesus. Pastor Jacqueline's talking about being strong, rise again, Dan arise. Pastor Jacqueline mengatakan tentang bagaimana kita harus kuat dan bangkit kembali. You know, one of the things that I've noticed pastoring for all these years Dan yang saya perhatikan selama kita sudah menggembalakan beberapa tahun. is that people often lose strength when they forget. Orang-orang sering kehilangan kekuatan pada saat kita lupa. God didn't give us the testimonies and the grace that all the works to forget. He gave it to us to remember. Tuhan tidak memberikan kita kesaksian dan kisah-kisah hidup kita, mujizat-mujizat kita itu bukan untuk kita lupakan. Tapi Tuhan memberikan mujizat dan supaya kita bisa mengingat mujizat tersebut. The psalmist wrote in 103 verse 1, Di dalam "Bless the Mazmur Lord, 103 ayat 1 dikatakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and all that and is all within that me." is within my soul. My Bless within me. his holy name. name. Verse 2, Ayat yang kedua, forget not, jangan lupakan, forget not jangan lupakan all his benefits. segala kebaikannya. Imagine Daddy in heaven telling you, Bayangkan child, Bapa di surga berkatakan kepadamu, anakku, don't forget. jangan lupakan. Don't forget how I healed you. Jangan
lupakan aku pernah menyembuhkanmu dan aku bisa menyembuhkan. Don't forget how I saved you. Jangan lupakan bagaimana aku menyelamatkan kau. Don't forget that first time when my presence touched your life Jangan and you lupakan experienced pertama kali joy bagaimana everlasting. Yesus menjamah hidupmu di tempat ini dan menjamah dan melawat hidupmu. Don't forget when you were down to the last few dollars, last few rupiah in your account, but I Jangan came through for you. Jangan lupa pada saat uangmu tinggal beberapa rupiah saja. Sudah tidak ada sama sekali logam dalam kocekmu, dalam apapun tidak ada lagi. Jangan lupakan pada saat Tuhan membukakan jalan dan memberikan kau berkat saat itu. It Jangan goes on lupakan. that He healed all your diseases. Dan Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. He redeemed you. Dan Dia menyelamatkan, menebusmu. He restored you. Dia memulihkan hidupmu. You see, the benefits of God are many, Segala plentiful. kebaikan-kebaikan Tuhan itu sangat-sangat banyak yang tercatat di firman Tuhan. Don't forget them. Jangan lupakan. Something tragic happens when the children of God forget. Ada hal yang sangat tragis kalau orang-orang kita yang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, tapi kita lupakan kebaikan Tuhan. They not only grow spiritually weak, Bukan hanya mereka menjadi rohaninya menjadi lemah, they actually disempower their future. dan akhirnya mereka juga kehilangan kekuatan untuk masa depan karena mereka sudah lupakan kekuatan mereka dan kesaksian mereka. In Psalm 78, Di dalam Mazmur 78, there's a scripture that says that they limited or they put a cap on the Holy One of Israel. dan di situ dikatakan bahwa seperti ditaruh tutup, ada kayak seperti tutup yang menutup dia. It's hard to imagine Sangat susah untuk mengimajinasikan that the God who can do the impossible, bahwa Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat dahsyat, the God who could part the seas, Tuhan yang bisa membelah lautan, the God who could call the sun to stand still in Dan its Tuhan place yang bisa for 23 hours and 40 minutes. mengatakan tuh ini matahari untuk tidak bergerak. The God who could cause Jericho to fall even just with Dan the Tuhan yang sound bisa of the trumpet. meruntuhkan Jericho wall untuk bisa sampai jatuh. It's hard to imagine a God so powerful could ever be limited. Dan kita kadang-kadang susah membayangkan bahwa Tuhan ini sangat-sangat tidak bisa dibatasi. Dan bisa melakukan banyak-banyak sekali hal. Tetapi kadang-kadang kita bisa membatasi Tuhan tersebut. But it says they grieved and they tempted and they limited the Holy One of God. Dan di situ di firman itu dikatakan bahwa mereka itu membatasi Tuhan. How? Membatasi Tuhan. Bagaimana? They forgot His works. Kita bisa membatasi pekerjaan Tuhan dengan cara kita melupakan karya besarnya Tuhan. Pekerjaan besarnya Tuhan. Mujizatnya Tuhan. They forgot Mereka His lupakan works. pekerjaannya, mujizatnya Tuhan. The children of Ephraim, the same psalm goes on. It says the children of Ephraim carrying their bows and their arrows and their Dan anak-anak weapons Efraim. into war. Dan mereka pergi untuk berperang. Turn back in the day of battle. Dan mereka kembali pada saat masa-masa peperangan tersebut. Why? Kenapa? They forgot His Mereka works. lupa. Mereka lupa. You see what happens when we forget the miracles, the things God's done in our lives, is that we enter into new seasons with new challenges. Pada saat kita melupakan karya besar, mujizat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau dimasukkan ke dalam new chapter, new season dalam kehidupan kita. Pasti ada tantangan dan masalah baru toh. And we're meant to be able to look at those challenges in the face like David did to Goliath. Dan harusnya pada saat kita menghadapi tantangan, masalah yang baru yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, harusnya kita bisa melihat tantangan dan masalah tersebut seperti Daud melihat Goliat And say, you might look bigger than me. dan maunya harusnya berkata, mungkin kau kelihatannya lebih besar raksasa seperti dari aku. You might seem like you have more power and Sepertinya ability than masalahmu I. itu lebih besar dari apa yang sedang kita miliki saat ini, sepertinya tidak bisa kita alami. But the God that I serve, Tetapi Tuhan yang kita sembah, the God that I serve, Tuhan yang kita puji, is exceedingly Tuhan greater, terlewat, tidak ada able, terbatas. and Dia abundantly bisa, able to do sanggup, dan more bisa, than I dan ask or hope or Dia bisa imagine. lakukan lebih dari apa yang kita minta dan apa yang kita doakan dan kita bayangkan. There's no mountain too big, Tidak ada gunung yang lebih besar, no terlalu valley besar. too deep, Tidak ada lembah yang lebih no obstacle turun too lagi. wide. Tidak ada laut yang lebih besar lagi, There's terlalu besar. nothing our God cannot do. Tidak ada satu pun di dalam kehidupan ini yang Tuhan tidak bisa lakukan. But if we forget, Tetapi kalau kita lupa, we could be carrying our arrows, kita bisa-bisa kita pegang panah, capable,
Sebenarnya kita bisa, competent, kita sanggup sebenarnya. equipped. Dan kita sudah diperlengkapi dengan senjata. We could have everything Kita we need. sebenarnya sudah memiliki segala sesuatu yang kita perlukan. The Spirit of the living God is inside of you, church. Karena roh Allah sudah ada dan berada di dalam kehidupanmu saat ini. The same word that shaped the entire universe is Perkataan with you. firman Tuhan yang menciptakan seluruh isi dan dunia. The same Spirit that raised Jesus Christ from the dead lives with you. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itu juga ada di dalam hidupmu. You could have everything you need, Kau bisa mendapatkan mujizat dan apapun yang kau perlukan dalam hidupmu. and yet still turn back in the day of battle. Bayangkan, bahkan kita bisa memiliki segala sesuatu. Tapi karena kita lupa bahwa kita bisa dan kita sanggup karena Allah sanggup. Dan kita akhirnya melihat ke belakang dan kita mundur. Bukannya berperang, tapi kita mundur. God didn't call any one of his children Tuhan tidak memanggil siapapun anaknya to be less than the authority of his kingdom. lebih kecil dari apapun yang Tuhan sudah berikan. Sudah diberikan otoritas kepada kita semua. You are royalty. Kita ini adalah anak raja. You're anointed. Kita sudah diurapi. You've been made holy Kita and sudah dipulihkan, righteous. sudah disucikan, dikuduskan. He took you out of the miry clay Dia sudah and he ambil kau set dari your feet lembah upon a kekelaman. rock. Dan dia sudah memberikan kita berdiri di atas batu karang yang teguh. And he said, my child, Dan you're dia kata, victorious. You're a winner. Anakku, kau adalah champion. pemenang. Kau adalah pemenang. You're an overcomer. Kau adalah overcomer. But you see, overcoming in this world is a choice. Tetapi untuk kita bisa menjadi pemenang di dalam dunia ini, itu adalah pilihan. A choice to take hands with God. Pilihan untuk kita bisa bergandeng tangan bersama dengan Tuhan. Say, Lord, I'm not doing this on my own, in my own Berkatakan strength. sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa, gak sanggup lakukan ini sendiri. I'm partnering with you. Aku berpartner bersama denganmu melewati masa ini. You lead the way. Kau yang pegang peranan, pegang kendali. Open my eyes to see. Show me your Bukakan paths. mataku untuk bisa melihat. And never let me forget. Dan jangan biarkan aku bisa melupakan. You know how many times Tahu gak berapa kali we have those moments in our life when we hear a word preached or we experience a miracle or something happens and kita mendapatkan mujizat, kita mendapatkan berkat, kita mengalami hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. we say in our hearts, my life will never be the same again. Dan kita katakan di hati kita, oh hidupku tidak akan sama lagi karena ada mujizat ini. I'll never forget this moment. Dan kau katakan di dalam hatimu atau katakan kepada orang bahwa aku You gak akan lupakan. You ever Hal had those ini terjadi, moments? pernah gak terjadi? Yes. Pada saat di zaman terjadi, pernah gak? Kayak rasanya kayak, Come wow on. aku gak bakalan lupa masa-masa ini. Masa-masa jamahan Tuhan. Indonesians is like Australians, we're the same. Ya kita pasti bisa kan kata-katakan demikian. And Kita then gak you akan know what? lupakan. Inevitably we forget, right? Tetapi berlangsungnya dengan kehidupan, A week kita later, lupa seminggu a month depan, later, sebulan ke depan. we're like, God touched us in that moment. I'll never be the same again. But Kau udah janji bilang sama Tuhan, Tuhan kau udah jamahku, kau sudah sembuhkan dan sudah pulihkan. Dan aku tidak akan sama lagi hidupnya. it's just a few days later and we're Tapi beberapa hari kemudian back to our old life, kita kembali ke kehidupan lama kita. back to the normal patterns. Kembali kepada rutinitas yang lama lagi. You know, if you want to be strong in the Kalau Lord, kita mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. there are muscles that need to be built. Ada muscles, otot-otot yang harus dibangun. And the scriptures tell us that those muscles or the senses are developed through reason of use. Dan muscles atau otot itu dibangun oleh karena dipakai. In other words, the more we practice remembering and obeying, Jadi semakin banyak remembering kita and ingat obeying, kebaikan Tuhan, ingat mujizat Tuhan. Dan kita taat akan perkataan Tuhan, lebih banyak kita pakai otot tersebut, the stronger we become. kita akan menjadi lebih kuat. This church may still yet be small compared to where God's taking it to be. Ini mungkin hanya masa awal-awal, masa mula-mula. Tapi ingatlah gereja ini baru permulaan. Tuhan ada rencana yang dahsyat yang lebih besar lagi untuk gereja ini. But that doesn't mean Tapi bukan berarti that the ones who are here are anything less. yang di sini seperti bukan siapa-siapa. You are pioneers. Kita semua seperti pelopornya. And what God's put in you Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu saat ini. are the seeds of faith, Ada iman, ada benih iman. the seeds of legacy, Benih legacy. the stories that will be Warisan. told
through you to the next Ini generation. banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di gereja ini dan hidupmu yang bisa harus diceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya di dalam gereja ini. The stories of how you fought together in prayer and worship Bagaimana and cerita-cerita faith. kalian, bagaimana kalian berdoa, menangis, dan bersujud minta mujizat Tuhan untuk gereja atau kehidupanmu. Itu adalah cerita-cerita. Are the stories not only will you remember, Janganlah cerita-cerita itu hanya untuk mengingatkan untuk kita saja. but that are going to be shared to the generations to come. Biarlah cerita mujizat, kebaikan Tuhan, semuanya itu diingat. Bukan hanya diingat tetapi diceritakan untuk generasi selanjutnya yang akan datang ke gereja ini. The stories of how God took us from YouTube, Bagaimana Tuhan bawa kalian gereja dari YouTube. online church only, Online church doang. to a space on level 27. Is that right? Level Bagaimana 26. sekarang Anda berada duduk di level 36. But started 20 when? 24. Dulu level 24. And now on 36. 36, sekarang di level 36. And one day beyond this place. Tetapi suatu hari kalian mungkin gak di sini, bahkan lebih besar lagi, amin. Amen. Don't ever forget. Jangan lupakan, Don't ever forget. jangan pernah lupakan. It's too easy to forget. Gampang kita manusia lupa. Do you remember the time when Jesus fed the crowd of 5,000 with Ingat gak 5 waktu loaves and Yesus 2 fish? kasih orang makan 5 roti 2 ikan saja. I wonder if you and I were sitting there that day, what we might have thought. Coba kalau kalian yang duduk di sana waktu itu pada saat mujizat 5 roti 2 ikan, coba apa yang terlintas di pikiran kita? I imagine our jaws would have dropped. Mungkin kita udah langsung kaget ya. Like there are some things that are amazing and there are some things that are amazing. Ada hal yang dahsyat tapi ada hal yang sangat dahsyat. Not only did he feed a whole crowd, Bukan hanya dia memberikan makan buat seluruhnya, he told the disciples, go around and take the baskets and collect the crumbs. God cares about the little things too, folks. And they collected 12 full ya bukan baskets. hanya Tuhan suruh murid-muridnya ambil sisa-sisanya, tapi bilang suruh rempah-rempahnya juga diambil. Tuhan peduli akan hal-hal yang kecil juga. Then he did it again, Dan, didn't you know? dan Yesus lakukan lagi. He did it for a crowd of 4,000. Dan dia lakukan lagi kepada orang-orang 4.000. And he did it with a few loaves and a few fish and Dengan beberapa roti dan ikan the lagi. disciples with their own eyes, Dan physical, natural Murid-muridnya eyes, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. watched Mereka menonton Jesus Yesus multiply bermultiplikasikan and feed 2 big crowds. dan memberikan 2 crowd yang besar. And then the scripture says this. Tapi lihatlah di ayat firman Tuhan The dikatakan same ini. chapter in the Bible. Read it. Ayat yang sama, nanti kalian pulang bisa pelajari. It says that they were sitting in the boat that evening. Sore yang sama, malam yang sama mereka duduk di perahu. And Jesus got into the boat with them. Dan Yesus duduk di perahu bersama dengan mereka. And he said, children, Dan mereka katakan, anak-anak, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. hati-hatilah dengan leaven itu raginya orang Farisi. And the disciples, it says in the scriptures, thought to themselves, oh my gosh, he's talking to us like that because we didn't bring enough bread. Dan orang-orang Farisi berpikir, oh dia tegur kita begini, mungkin kita tidak membawa cukup rotinya. We've only got 1 loaf of bread with us in the boat. Kita cuma punya 1 loaf of bread di perahu kita. Now he's talking to us about the bread. Tuhan tidak ngomong tentang roti. How quick we are to forget, folks. Tuhan cuma kadang-kadang mau ingatkan kita suka lupa. They don't need to worry about the bread. Mereka gak perlu khawatirin mau 1 roti atau 2 roti. Mereka gak perlu pikirkan, gak usah khawatir. They're in the boat Mereka dalam perahu. with the one who multiplies bread. Bersama dengan Yesus yang memultiplikasikan roti. Why is it that we worry about things that God has already taken care of? Kenapa kita harus mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah jaga. Tuhan sudah perhatikan, Tuhan sudah lakukan. Kok kita masih khawatir sih? That God's already got the means to do, Tuhan the will to do, Tuhan the sudah power to siapkan, do. sudah siapkan mau lakukan. Tuhan sudah siapkan kuasanya, Tuhan sudah siapkan mujizatnya untuk lakukan dalam hidupmu. And yet here we are. Tapi sekarang kita ada di sini. We've experienced miracle Kita after sudah miracle experience after mujizat, miracle. mujizat demi mujizat sudah kita alami. And
And we look at today's problems Dan kita lihat masalah kita saat ini, hari ini. and we go, oh my gosh, Dan kita katakan, oh. I don't think I'll make it through. Dan kau mulai meragukan, kayaknya aku gak bisa nih, gak sanggup jalani kehidupan ini. One loaf of bread Satu roti plus Jesus bersama dengan Yesus, is more than enough. itu lebih dari cukup. Whatever you have in your hand today, Apapun yang kau miliki di tanganmu hari ini, your job, kerjaanmu, career, karirmu, your family, keluargamu, irrespective of how good or how bad it seems, apapun itu mungkin sepertinya buruk atau masalah apapun yang ada. how small or how large, Apapun itu mungkin sangat-sangat kecil atau sangat besar. God never leaves us with less than enough. Tuhan tidak pernah memimpin kita dari yang lebih dari kecil atau tidak cukup. Never, Tidak pernah, never, tidak pernah, never. tidak pernah. That little you have in your hands, Apapun yang kita punya saat ini, kecil apapun, plus Jesus, bersama dengan Yesus, is more than enough. itu more than enough. The disciples thought about it. Jesus is like, Akhirnya murid-muridnya berpikir, no, you don't get it, guys. Yesus bilang, kalian tidak sadar, tidak, you don't get it. Do you know why we don't get it? Kenapa kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? It's because the spirit of the Pharisees, Karena kadang-kadang ada roh-roh orang yang seperti Farisi. he says, beware of the leaven or the spirit of the Karena Pharisees. dikasih tahu hati-hati dengan ragi orang di luar yang Farisi. Is a spirit that says Adalah roh yang berkata, miracles were for Bible days, not for now. orang-orang suka di luar berkata, orang-orang Farisi bisa berkata, mujizat itu nggak nyata untuk zaman Oh, now. you know, God did it for you then, but that was kind of just for that moment. What makes you think God will do it now? Dan itu namanya tipuan-tipuan di dalam pikiran kita berkata, oh Tuhan lakukan itu dulu. Itu zaman dulu. Apa yang bisa kamu pikirkan, masa Tuhan bisa lakukan sekarang? Kayaknya nggak mungkin, itu buat zaman Bible dulu. The spirit of the Pharisee says, you've got to be good enough to earn your miracle. Dan di dalam roh Farisi juga berkata, bahwa engkau harus sangat perfect, sangat baik baru bisa kamu dapatkan mujizat. Until you quit your sinning, Sampai engkau sudah benar-benar jadi orang sempurna, tidak berdosa sama sekali. until you overcome that issue, Sampai engkau udah benar-benar bisa terobos kelemahan-kelemahanmu. God will never pour out a miracle. Tuhan gak akan pernah melemparkan, memberikan mujizat dan berkat. Oh, Itu church. namanya roh Farisi. Jesus died on the cross for Tapi you. Yesus mati di kayu salib. The miracle is yours not because you earned it, but Dan because His mujizat. power and His blood and the cross Mujizat itu paved bukan the karena way. kau punya, kau ada. Tapi mujizat itu terjadi karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk memberikan mujizat itu untuk dirimu. He made the way. Dia yang buka jalan. The Pharisee spirit says, Orang roh Farisi berkata, that healing you want, kesembuhan yang kau inginkan itu, maybe God's trying to teach you something through it. You gotta suffer a little longer. dikatakan, oh kamu dapat kutukan kali mungkin ya, kamu kesembuhan itu yang kamu inginkan, kamu harus menderita lebih lama lagi, pasti Tuhan lagi mau proses kehidupanmu atau apa. The spirit of the Pharisees Tapi is a roh lie that holds us back from believing, from trusting, Roh from Farisi knowing membuat kita supaya tidak bisa percaya, tidak bisa beriman, tidak bisa benar-benar all out buat Tuhan. that the same God yesterday, today, and forevermore Allah yang sama kemarin, dulu, dan sampai selama-lamanya is still working in your life. masih bekerja dalam hidup kita semua. Amen. Amen. And the spirit of Herod, Dan roh, the Pharisees, the leaven of Herod. ya ragi itu. Herodia, is that right? The spirit, Herodia, correct? Herodia, siapa? Herodia. Leaven of Herod is the world's spirit that says, if you can't see it, it's not happening. Dan itu namanya roh yang membuat kita ragu-ragu. Kalau engkau tidak bisa melihat, kau tidak bisa dapatkan mujizat itu. The world lives by logic, Dunia hidup dengan logika analytics, dan analitika. thinking. God Dan gave us a brain for a pemikiran. reason. Dan Tuhan kasih kita itu ada alasannya. But one of the greatest ways to use our brain is to put our trust in God. Tuhan kasih kita otak, ada alasannya supaya kita bisa menyerahkan pemikiran kita untuk Tuhan. Herod says,
if you can't see it, if you can't work out a way, it's not happening like that. Di roh Herodia berkata kalau kamu tidak bisa lihat berarti tidak bisa terjadi. But the truth is in the kingdom Tetapi of God, kebenaran nyata firman Tuhan apa? miracles are normal. Mujizat itu normal. Miracles are the inheritance of faith. Mujizat itu adalah warisan dari iman. And so Jesus turns to his disciples and he Jadi says Yesus this, berkata kepada murid-muridnya, how is it after all this time? Tuhan berkata, bagaimana sih mungkin setelah melihat begitu banyak mujizat, You still don't understand. masa kamu masih tidak mengerti sih? He says, can you see? Bisa gak sih kamu melihat? Can you hear? Bisa gak engkau mendengar? Seeing and hearing Melihat dan mendengar. are like spiritual senses. Itu kayak spiritual sensesnya kita. There's a anointing that the Spirit of God pours out and we just know, we sense, we see, we hear. Ya ada urapan yang kita bisa berasa, kita bisa melihat, kita bisa berasa. And sometimes we can't see, sometimes we can't hear. Kadang-kadang kita gak bisa melihat, gak bisa mendengar. But then he says this, Tapi ia berkata demikian. can you remember? Bisa gak sih ingat? Kalau gak bisa lihat, gak bisa dengar, bisa gak kita ingat? Remember isn't a spiritual sense, remembering is a choice. Mengingat itu bukannya spiritual senses, tapi remember itu adalah pilihan. It's a choice. Pilihan. If you can draw on the depth of the word of the Lord, everything we have in the written Bible is because somebody decided to write down the testimony so that they'd remember. Dan apapun yang kita miliki firman Tuhan saat ini, karena ada satu orang atau beberapa orang tersebut yang menggali segala sesuatu pengalaman dan akhirnya mereka decide untuk menulis supaya ada orang yang bisa membacanya. They chose to put the word Mereka memilih untuk menulis deep down dan di dalam hatinya. so that in these moments Jadi masa-masa mujizat, masa-masa yang terjadi itu, they could draw on the testimonies, on the supaya faith-filled kita words of the semuanya living juga God. bisa menggali firman tersebut dan kita bisa mengingat karya besarnya Tuhan supaya kita pun bisa dikuatkan. And instead of looking at a giant too big to fight, Dan janganlah kita melihat raksasa yang terlalu besar. they could say like David, who would defy the armies of the living Dia God? bisa berkata seperti Daud, siapa yang bisa mengalahkan arminya Tuhan? Faith changes a lot of things, church. Iman merubahkan banyak hal dalam hidup kita. Faith by hearing, Iman dengan pendengaran, hearing by the word of God. pendengaran oleh firman Tuhan. Remember the testimonies. Ingatkan kesaksian hidupmu. David says this, I recall to my mind Biarlah ini semua dapat Daud katakan, ingatkan the works of the Lord. pekerjaan dan karya Tuhan. And he says, I am wiser than all my teachers. Dan kita rasanya kita semua sudah berasa berhikmat. Why? Kenapa? Because your testimonies, O Lord, are my meditation. Biarlah kesaksian kita itu menjadi meditasi kehidupan kita. Be strong, church. Biarlah kita semua dikuatkan. You've been encouraged today Kau sudah dikuatkan oleh Pastor Jacqueline hari ini. to take hold of the strength of the Lord. Supaya kita bisa mendapatkan kekuatan. It says even as the day approaches, Dan semasa waktu terus berjalan. don't forsake gathering together. Jangan pernah kita malas untuk berkumpul bersama, bersekutu bersama. It's so important. Sangat penting. So you can speak life into Supaya kita sama satu saling One sama another. lain bisa berbicara, bisa menguatkan satu sama lain. not just from the pulpit Bukan to the hanya congregation, dari mimbar saja. but from the congregation to the congregation. Tetapi kita sama-sama keluarga seiman bisa menguatkan satu sama To lain. encourage one another in the way of the Lord. Untuk bisa menguatkan di dalam karyanya Tuhan. To remind each other, God is with you. Supaya bisa mengingatkan satu sama lain bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Together, Bersama-sama. together. Bersama-sama. Bersama-sama. We are the church together. Kita bersama-sama satu gereja. 2 will put 1,000 to flight. 2 bisa mengalahkan 1.000 orang. Or one 1 bisa one mengalahkan will put 1,000 to 1.000 flight. orang. 2 2 will put 10,000 to flight. bisa mengalahkan 10.000 orang. Power of God, Kuasa Tuhan. the power of God. Kuasa Tuhan. Remember. Ingat kuasa Tuhan dalam Remember. hidupmu. Ingat kuasa Tuhan dalam hidupmu. Remember. Ingat kuasa Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kak Jacqueline bilang kita berdoa dan kita menyembah Tuhan.
Siapa yang tahu bahwa kita mau mengingat akan kuasa Tuhan. Dan juga mengingat bahwa mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk masa lalu. Bukan hanya untuk sekarang. Tapi untuk masa depan biar kita bisa mengingat masa-masa kita ditolong Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang belagu. Jangan kita menjadi orang yang sudah dapatkan mujizat dan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya kita kabur senang-senang untuk diri sendiri. Tetapi ingatlah kebaikan Tuhan dicurahkan bukan hanya untuk diri kita saja. Tapi untuk jadi berkat. Saya rindu kita semua bisa menjadi pembawa-pembawa jiwa yang sejati. Lain kali pas kita datang lagi ini tempat sudah penuh. Kebaktian banyak sekali yang orang-orang datang. Karena kita mengingat akan hal yang terjadi. Yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan Tuhan suka bisa katakan kepada orang lain lagi. Dan malam ini Tuhan memulihkan. Jangan hanya dipulihkan hari ini. Tapi bawa pulang pemulihan tersebut. Kuasa Tuhan tersebut. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Kuasa Tuhan yang dahsyat bisa memulihkan. Boleh Kak Jeffrey nyanyikan I Exalt Thee sama-sama sama Nick. Mari kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kalau kamu mengingat kuasa mujizat Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan lebih lagi. Jangan pedulikan kiri, jangan pedulikan kanan. Bagaimana kita haus akan hadirat. Benar-benar di mana ada pemulihan, di mana ada kesembuhan, di mana ada kemenangan sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam ini
kebutuhan berkat, kebutuhan kesembuhan, kebutuhan pemulihan. Jangan tunggu. Jangan jadi orang yang belagu sama Tuhan. Jangan jadi orang yang sombong. Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat tersebut? Bukan hanya kita mengingat, tapi kita harus melangkah. Kita harus melangkah. Dan ini tandanya, kalau kita mau untuk dipulihkan, diberikan kuasa lebih. Apapun masalah yang membuat bot perahu kita tenggelam. Apapun itu saat ini Tuhan bisa tenangkan badai kehidupanmu. Kau perlu melangkah. Kau boleh maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan boleh mendoakan. Kalau engkau berasa malu, kita tinggalkan. Kau boleh maju ke depan. Pada saat kita menyembah Tuhan, ada yang butuh dipulihkan oleh keluarganya, kesembuhan. Atau apapun yang kau alami, anak-anak pun juga gak masalah. Atau apapun yang kau alami saat ini. Biar kasih karunia Tuhan. Bukan karena pendetanya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Kau melihat Tuhan. Mungkin ada air mata pas kau pulang. Kau merasa, kok hidupku begini ya? Ada air mata yang tersimpannya gak bisa keluar. Ada sakit hati terhadap keluarga. Apapun kebutuhanmu. Kau seperti wanita yang pendarahan yang harus melangkah, katakan Tuhan, I need you Tuhan. Tuhan, aku butuhkan Kau Tuhan. Aku butuhkan Kau Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau jamah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih kuasa-Mu Tuhan. Yang akan menjamah, yang akan memulihkan. Kuasa-Mu yang akan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan. I love you. Terima kuasa-Mu. Terima di dalam nama Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Kau yang rindu, Kau terima lebih. Terima dalam nama Yesus. Sembah Tuhan. Jadikan ini malam yang berbeda. Malam penuh mujizat. Malam yang tidak sama lagi. Apapun yang kau butuhkan saat ini. Jadilah wanita tersebut yang haus di dalam nama Yesus. Kau angkat tanganmu dan katakan Tuhan di dalam nama Yesus. I just wanna praise you. My hands and say I love you. Pulihkan Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Hati yang hancur Kau pulihkan saat ini. Hati yang hancur Kau pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kekhawatiran akan badai kehidupan. Kesedihan akan badai kehidupan Kau yang dalam. Oh ya 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 ya. I just want to touch this tree. Oh, lift my hands and dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Everything to me, and I
so great. There is no one else like you. No one else. Oh, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else. Tuhan boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Thank you Pastor Grace dan Pastor Nick sudah memberkati kami semua dari tempat ini. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Dan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan pujian yang akan dibawa oleh anak-anak Pastor Grace dan Pastor Nick dan Sofia dan kakak-kakaknya. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan.
Thank you. Thank you. This next song I'm gonna sing is a song by Pastor Jacqueline, and it's a song about how God never sleeps. So sing along if you know it. Yang mengasihiku, Kau yang memilikiku, tak satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Yang menyayangiku, Kau mempedulikanku, tak melebihi kekuatanku, semua yang ku alami. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus, sepanjang umurku. Yang menyayangiku, Kau mempedulikanku, tak melebihi kekuatanku, semua yang ku alami. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus, sepanjang umurku. Percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada buat setiap kita dan Dia tidak pernah tertidur. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah
Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Sofia dan kakak-kakaknya dari Kreatif Trio 123. Anda boleh lihat di Instagram dan mereka sangat dipakai Tuhan luar biasa, bahkan sampai ke negara-negara dimanapun Tuhan pakai keluarga ini. Baik Bapak Ibu. Pastor David mau nyanyi juga? Saya kalau sudah bilang gini, saudaraku, saya agak gemetar kalau mau nyanyi. Saya dulu yang mengajari Pastor Jacqueline menyanyi, saudara. Tapi melihat anak-anak ini saya gemetar. Terlalu percaya diri saya ini, saudara. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Nick, Ibu, Pastor Grace, dan anak-anak semua luar biasa. Ganteng, cantik, tapi suaranya mantap. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Saudara bisa melihat bagaimana keluarga ini dipakai Tuhan luar biasa. Mereka bukan hanya saudaraku bisa menyanyi dengan luar biasa, tapi hadirat Tuhan begitu dahsyat ketika mereka nyanyi. Dan saya melihat keluarga ini sangat-sangat memberkati kami semuanya. Terima kasih pastor semua. Dan saya percaya Tuhan akan pakai keluarga ini semakin dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya juga memberikan pengumuman bahwa hari Selasa nanti, tanggal 23 jam 6:30 malam ada ibadah malam mujizat. Ajak keluarga, teman, semua saudaraku, sahabat untuk bisa datang beribadah. Kita nyembah Tuhan, kita alami kuasa Tuhan dengan dahsyatnya. Dan saya percaya ketika kita saudaraku menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan alami kuasa mujizat Tuhan. Amin. Juga pada tanggal 30 hari Selasa saudaraku, minggu depannya ada ibadah Bapak Ibu Saudaraku wanita. Jadi pada tanggal 30 Juli nanti ada ibadah wanita, jadi khusus para wanita, ya kan. Bapak-bapak boleh datang tapi duduk di belakang, ya, mengantar saja supaya tempat ini penuh dengan wanita. Wanita Bapak Ibu Saudara, ibu rumah tangga, ya pokoknya merasa dirinya wanita, biarpun masih gadis tetap wanita. Amin. Bisa datang dan kita menyembah Tuhan. 18.30. Jadi ibadah mereka malam mujizat 6:30 malam, juga ibadah wanita 6:30 malam. Jadi ajak ibu-ibu, teman-teman, tetangga sebelah, saudaraku ya. Ajak yuk datang rame-rame, saudaraku, untuk ibadah menyembah Tuhan. Dan saudara akan lihat banyak wanita akan diselamatkan Tuhan. Dan mereka akan mengalami Tuhan dengan dahsyat. Jadi ingat tanggal berapa? 30 Juli hari Selasa. Tapi pada hari Selasa ini tanggal 23 Juli kita ada ibadah malam mujizat, ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sebentar dan kemudian kita akan berikan persembahan. Mari. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudaraku bisa memberikan persembahan juga persepuluhan lewat barcode yang ada, Saudaraku, juga nomor rekening gereja. Bapak Ibu Saudaraku bisa melihat di depan ada sekarang nomor rekening gereja BCA yang sudah boleh didapatkan dan di Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa melihat di luar nantinya.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua Tuhan kedahsyatan-Mu boleh kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Lewat Pastor Jacqueline, Pastor Nick Tuhan, dan Pastor Grace. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan melawat banyak orang. Terima kasih juga anak-anaknya Tuhan yang sudah menjadi berkat. Berkati keluarga ini semakin berlimpah-limpah. Pakai dengan dahsyat. Gereja yang dikembalakan Tuhan. Kami percayakan banyak jiwa diselamatkan. Mereka akan Tuhan sudah sediakan tempat yang terbaik. Dan kami percaya ibadah mereka akan semakin luar biasa. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Sydney penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai gereja ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memberi dengan sukacita. Karena begitu besar kasih kebaikan-Mu. Dan Kau memberkati setiap kami Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita siap memberi katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama lebih lagi kita bersukacita. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Sama-sama nyanyikan. Na 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 na. Na 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 na. Katakan sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, amin. Sebab rahmat-Mu pasti yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Nyanyikan. Haleluya, haleluya, ku memuji. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat, mensyukuri. Yes. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu pasti yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Sama-sama tepuk tangan katakan, bersyukurlah. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Jemaat saja nyanyikan, bersyukurlah. Amin. Bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk kuasa mujizat-Mu yang boleh kami alami. Kami tahu Tuhan hari ini kami pulang. Kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang mengalami mujizat.
Kami pulang yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya pemulihan telah terjadi dalam keluarga kami. Usaha kami diberkati. Dan kami pulang dengan sorak-sorai. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan, itu sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan daripada Roh Kudus. Menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. See you next week.